seperti itu. Jadi tinggal 6 hari lagi kita mau melewati hari-hari ini. Ya, berlalulah bulan Januari. Amin. Ya, suatu introspeksi bagi setiap kita. Ya, apa momen resolusi yang sudah kita kerjakan Bapak Ibu? Ya, karena di waktu pergantian tahun setiap kita kan punya resolusi apa yang mau dilakukan di hadapan Tuhan seperti itu. Apakah sudah ada action atau tindakan yang dilakukan? Atau masih mengambil start untuk mengambil tindakan seperti itu? Ya, tapi satu hal saya percaya, ya, ada banyak ya dari anak-anak Tuhan di tempat ini yang sudah mengambil tindakan, ya, sudah mengambil langkah, ya, untuk setiap apa yang Tuhan mau kerjakan atas setiap kehidupan mereka. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kalau ya ada Kathleen, ya ada Ardi dan Esna sudah masuk ke dalam pemuritan dan ke dalam training pranika. Ya, kita berdoa untuk setiap mereka boleh terus melakukannya, ya, sampai Tuhan menggenapi pernikahan mereka. Amin. Ya, itu suatu langkah yang luar biasa. Selama 1 tahun selalu kita doakan, ya, selalu kita dorong, ya, 1 tahun penuh. Karena di bulan Januari juga lah mereka bergabung dengan gereja di tempat ini tahun lalu seperti itu. Selalu kita dorong untuk masuk ke dalam pemuritan. Ya, kita nggak pernah bosan-bosannya. Karena itulah yang menjadi tugas kita, mengingatkan, mendorong, ya, dengan kasih, ya, supaya mereka boleh masuk ke dalam pemuritan, ke dalam training pranika. Puji Tuhan, ya, 1 tahun sudah mereka lewati. Ya, di dalam dorongan, di dalam setiap ajakan, dan mereka mengambil komitmen. Semalam mereka sudah masuk ke dalam pemuritan. Puji nama Tuhan, berkemuliaan kepada Tuhan kita. Yang mengerjakannya Tuhan Bapak Ibu, bukan kami, enggak. Tuhan yang mengerjakannya. Kami hanya sebagai alat yang Tuhan berikan untuk selalu mengingatkan mereka, mendorong mereka, untuk mereka boleh masuk di dalam pemuritan seperti itu. Ayo yang belum masuk ke dalam pemuritan, yang belum ada, ya, kita siap, ya, berikan waktu, berikan hatinya, berikan hidupnya, ya, supaya kita semuanya boleh dipakai Tuhan. Amin. Ya, yang pemuritannya masih stagnasi, ya, ayo ambil tindakan, ya, ambil tindakan supaya kita sama-sama melangkah, kita sama-sama maju di hadapan Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Untuk tema kita di dalam minggu ini, yaitu hidup dari relasi, bukan hidup karena rutinitas Bapak Ibu. Ya, hidup dari relasi, bukan hidup kita karena rutinitas. Ya, ya, banyak hal yang kita kerjakan di dalam hidup ini, kita mengerjakannya karena rutinitas. Amin. Ya, ada banyak hal-hal yang kita kerjakan di dalam hidup kita ini, kita mengerjakannya karena rutinitas. Bukan karena kehidupan, ya, bukan karena kerinduan hati kita supaya kita mengerjakannya, bukan. Tapi karena memang semata-mata karena paksaan, ya, semata-mata karena memang, ya, udah itu programnya, ya, dijalanin seperti itu. Ya, sama seperti kegiatan kerja yang kita lakukan. Ya, kegiatan kerja kita lakukan harus bangun jam segini, pulang jam segini, setelah itu ngapain lagi. Jadi udah terstruktur. Begitu juga dengan ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu. Ya, ibadah yang kita lakukan sekali seminggu, ya, mungkin Bapak Ibu semuanya hadir. Tetapi waktu kehadiran kita, apa yang kita dapatkan di hadapan Tuhan? Apakah hanya karena supaya jangan kita di WA nanti kenapa nggak hadir? Di mana? Apakah karena sakit? Atau kita karena takut supaya jangan mereka datang mengunjungi, makanya kita hadir di tempat ini? Bukan karena hati kita haus dan lapar, bukan karena kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan. Itu tadi karena rutinitas, ya, karena program, karena paksaan supaya hadir Bapak Ibu. Kalau ini yang kita kerjakan karena rutinitas, maka tinggal menunggu waktu. Ya, tinggal menunggu waktu. Ini seperti suatu bom waktu, kita tinggal menunggu. Ini akan hilang kemana? Kenapa
Kenapa? Karena tidak ada yang dia dapatkan, tidak ada yang berubah, dan tidak ada sesuatu yang dirasakan dia waktu di dalam kehadiran dia, di dalam setiap ibadah, bahkan di dalam setiap pemuritan, bahkan di dalam setiap konser yang diadakan. Tinggal menunggu waktu. Artinya apa? Pelan-pelan akan hilang tanpa jejak Bapak. Inilah kalau kita mengerjakannya karena rutinitas. Begitu juga dengan yang bekerja. Bahkan karena kita udah bosan, contohnya kita cari akal-akalan. Akal-akalannya apa? Pergilah ke klinik yang bukan itu kliniknya, mencari suka MC. Untuk apa? Karena dia udah bosan bekerja, malas. Ya gini-gini aja seperti itu. Ya, tinggal menunggu waktulah dia hilang dari perusahaan itu gitu. Tetapi kalau kita mengerjakannya oleh karena relasi, oleh karena hubungan, oleh karena suatu kerinduan di dalam hati kita, maka topan badai apapun yang terjadi, dia akan tetap teguh berdiri di situ. Amin. Jadi relasi di sini bukan hanya berbicara tentang udah kita berfellowship, berhubungan, bukan. Tetapi ada sesuatu di dalam hati kita yang kita dapatkan, ada sesuatu di dalam hidup kita yang bisa kita alami waktu kita ada di dalam perkumpulan, waktu kita ada di dalam ibadah itu. Artinya apa? Ada perjumpaan kita dengan Tuhan. Itulah relasi kita, hubungan kita. Jadi bukan karena rutinitas ya, bukan karena rutinitas. Ya udah sekali seminggu, ya udah datang seperti itu, bukan. Tapi karena ada kegerakan di dalam hati kita waktu kita tidak beribadah, hati kita ini sepertinya ada sesuatu yang kosong. Kalau Bapak Ibu tidak mengalami itu, ya perlu pertanyaannya. Yang kita kerjakan itu oleh karena apa? Itu aja ngeceknya. Gak usah cari alasan yang lain-lain Bapak Ibu. Makin bertambah dosa kita mencari alasan-alasan yang lain. Ya, kalau jadi pengarang gak apa-apa, mengarang, buat cerita, buat buku, diterbitkan dapat uang seperti itu. Tapi kalau untuk mencari alasan, pembenaran di dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, tanya hati nurani kita masing-masing. Satu hal, kita tidak mengalami Tuhan, makanya kita bisa sampai ya meninggalkan setiap aktivitas itu. Amin. Ya, kita lihat di dalam Matius 6 ayat 6, Bapak Ibu. Matius 6 ayat 6 dikatakan di situ firman Tuhan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Jadi di firman Tuhan dikatakan di situ, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, kita lihat ya penjelasannya. Matius 6 berada dalam rangkaian khotbah di bukit. Jadi kalau kita baca nanti Matius 5 sampai Matius 7, itu berbicara tentang khotbah Yesus di bukit, Bapak Ibu. Yang pertama dikatakan di sana adalah korelasi kesalehan lahiriah orang Farisi. Artinya apa? Orang Farisi melakukan kegiatan kegerejaan atau kegiatan agamawi itu sesuai dengan rutinitas, Bapak Ibu. Makanya sampai mereka mengatakan kepada Yesus, waktu Yesus menyembuhkan orang yang sakit di hari Sabat, waktu Yesus memberi makan di hari Sabat, mereka tidak menerima itu. Kenapa? Karena menjadi suatu standar rutinitas yang mereka lakukan, bukan karena kehidupan, Bapak Ibu. Makanya mereka sampai mengecap itu. Mereka saleh menjalankan itu semuanya. Tetapi waktu ada yang sakit di hari Sabat, Tuhan Yesus sembuhkan. Makanya Tuhan Yesus katakan, apakah tidak ada kasih di dalam hidupmu? Apakah kita bisa beribadah ada orang yang sakit di situ? Seperti itu, Bapak Ibu. Makanya oleh karena kasihlah Tuhan Yesus menyembuhkan itu dulu, supaya bisa menikmati sama-sama beribadah.
Sama seperti saudara kita yang tidak seagama dengan kita, Bapak Ibu. Mereka menjalankan rutinitas mereka itu 5 kali sehari. Itu karena rutinitas. Jamnya sudah ditentukan, jam segini, nggak boleh lewat dan tidak boleh terlalu cepat. Mereka melakukan itu. Tetapi kehidupan yang mereka alami di dalamnya apakah ada? Itu hanya karena ajaran gerejawi atau ajaran agamawi mereka. Melakukan harus itu dilakukan 5 kali sehari, Bapak. Itu baiknya, baik. Tapi yang lebih baik lagi, waktu mereka menjalankan itu, ada sesuatu kehidupan yang mereka alami di dalamnya, Bapak Ibu. Beribadah baik nggak, Bapak Ibu, sekali seminggu? Baik. Karena memang dikatakan di firman Tuhan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, Bapak. Tetapi apakah cukup hanya di situ? Apakah cukup hanya kita datang beribadah karena memang firman Tuhan katakan 6 harilah kamu bekerja, pada hari yang ke-7 ingat dan kuduskanlah hari Sabat, katanya, Bapak Ibu. Sampai di situ memang baik, tapi jauh lebih baik lagi waktu kita datang beribadah, ada sesuatu yang kita inginkan dapatkan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Hati kita. Amin. Itu yang kita rindukan, Bapak Ibu. Komsel baik-baik. Tetapi apa yang mau kita rindukan di tengah-tengah komsel yang kita lakukan? Apa yang mau kita rindukan di tengah-tengah setiap persekutuan yang kita jalani, Bapak Ibu? Apakah hanya formalitas dan rutinitas semata supaya kita bisa dilihat orang adalah orang-orang yang agamawi, Bapak Ibu? Bukan itu. Jauh lebih penting atau jauh lebih baik lagi kalau kita menjalaninya itu bukan karena kesalehan, tapi karena semata-mata kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berjumpa dengan Tuhan dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Itu yang terutama. Amin. Dan yang berikutnya dikatakan di situ adalah memulihkan inti daripada ibadah itu adalah hubungan dengan Allah, Bapak Ibu. Artinya apa? Bahwa di dalam setiap ibadah yang kita lakukan, pastikan di sana bahwa Tuhan ada hadir, Bapak Ibu. Bahkan firman Tuhan katakan, di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada. Amin. Ya mungkin di rumah kita banyak persoalan, banyak pergumulan, tapi satu hal yang kita inginkan, satu hal yang kita rindukan, sewaktu kita datang beribadah, kita mau berjumpa dengan Tuhan di tengah-tengah pujian penyembahan yang dilakukan. Tidak terbatas, Bapak Ibu, bukan harus yang lama, bukan harus yang baru, tidak terbatas. Waktu hati kita merindukan Tuhan, ingin menjamah kita, maka Tuhan akan jamah. Jadi bukan perkara orang yang lama atau orang yang baru. Perkaranya adalah, adakah kita merindukan hadirat Tuhan waktu kita datang beribadah. Itu yang terutama. Bukan harus datang pembicara yang luar biasa dari luar negeri, yang bisa menolak hujan, yang bisa mendatangkan hujan. Bukan. Kalau hati kita sudah kita kunci, maka tidak akan ada yang bisa terjadi bagi hidup kita. Kalau hati kita udah kita proteksi, udah kita pagari dengan segala sesuatu yang kita pikirkan, maka nggak akan ada yang bisa terjadi dengan kehidupan kita. Amin. Jadi sekarang intinya adalah hubungan kita. Waktu kita mau datang ke dalam setiap perkumpulan yang kita lakukan, hubungan kita dengan Allah ada di sana. Bahwa Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang melakukannya di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Amin. Yesus tidak menolak doa dan ibadah, ya. Jadi jangan pernah dikatakan bahwa Yesus itu menolak doa, tidak. Bahkan Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya waktu dia malam hari mau disalibkan, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Artinya apa? Tuhan Yesus tidak pernah menolak yang namanya doa. Ya, Tuhan Yesus merindukan setiap kita itu masuk ke dalam doa. Baik doa pribadi, baik doa secara korporat, dan di dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Namun dia menolak doa tanpa hati dan ibadah yang tanpa hubungan. Artinya apa? Yesus menolak
doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan yang tidak berasal dari hati kita. Ada banyak doa yang tidak berasal dari hati, Bapak Ibu, yang hanya di mulut saja, yang tidak lahir dari hati kerinduan yang paling dalam, Bapak Ibu, tapi yang hanya manis di bibir saja. Dan ada banyak ibadah-ibadah yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Nih, ya, kita lihat yang berikutnya, yang A. Doa bukan pertunjukan rohani. Matius 6 ayat 5 sampai dengan 6. Ya, boleh satu orang dari antara kita membacakannya? Doa bukan pertunjukan rohani. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Oke, dikatakan di situ, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Artinya apa? Bahwa doa yang dia naikkan itu bukan berasal daripada kerinduan hati yang paling dalam di hadapan Tuhan, tapi semata-mata dia berdoa supaya dilihat orang. Perhatikan, dikatakan di situ. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Kenapa mereka? Lihat ya. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Amin. Ya, dan di ayat ke-6 tadi dikatakan apa? Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Artinya apa? Kita melakukan hubungan dengan Tuhan itu adalah secara privasi. Tidak usah harus dilihat orang lain. Itulah hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan yang terutama, Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus sudah melakukan itu pagi-pagi benar. Artinya apa? Waktu orang masih terlelap dalam tidur, tapi Yesus sudah pergi untuk berdoa dan sudah melakukan berdoa. Makanya dikatakan pagi-pagi benar. Artinya apa? Waktu orang belum berdoa, orang belum bangun, orang belum beraktivitas, tapi Tuhan Yesus sudah berdoa. Ya. Mari setiap kita, ya, kita lakukan setiap daripada relasi kita dengan Tuhan. Relasi pribadi kita yang terutama, hubungan pribadi kita dengan Tuhan kita lakukan di tempat yang tersembunyi. Tidak usah harus banyak orang tahu hubungan kita dengan Tuhan. Makanya dikatakan di situ munafik itu, kalau di dalam bahasa Yunani-nya dikatakan hipokrites. Artinya apa? Aktor panggung, melainkan peran. Jadi kayak seperti sinetron jadinya, Bapak Ibu. Dia bisa menangis karena memang dia harus dituntut menangis, tapi sebenarnya hatinya enggak. Ya, jadi artinya apa? Dikatakan di sini adalah orang munafik. Orang munafik artinya dia bisa memerankan peran apapun itu bisa dilakukan, tapi sebenarnya bukan itu yang ada di dalam hatinya. Gitu. Jadi kayak seperti sandiwara, bukan menjadi suatu habit kehidupan antara dia dengan Tuhan. Dan dikatakan di situ di kamar, bahasa Yunani-nya adalah tameion, yang artinya apa? Ruang tersembunyi. Ya, jangan di depan kayak ramai. Ya, kalau memang pas jadwalnya disuruh untuk berdoa, jadi jangan salahkan juga gini. Ya, kita datang ke perkumpulan. Waktu datang ke perkumpulan disuruh untuk memimpin doa, kita menolak. Ya, firman Tuhan katakan harus berdoa di tempat yang tersembunyi seperti itu. Apalagi kalau kita ini kan pintar kali cari ayat. Ya,
supaya menolak, ya, pintar cari ayat gitu ya. Ayatnya untuk menolak gitulah. Karena kan firman Tuhan katakan seperti itu. Ya kalau memang itu sudah perkumpulan disuruh di sana untuk berdoa, ya berdoa aja. Ya, jadi nggak usah juga kita untuk menolak. Ya harus di tempat yang tersembunyi. Udah kalian di sini, saya belum masuk ke sana untuk berdoa gitu. Yang artinya apa? Hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu harus kita lakukan di tempat yang tersembunyi. Supaya apa? Supaya kita bisa intim dengan Tuhan. Karena ada bagian daripada hidup kita ini yang kita tidak mau persoalan kita itu contohnya ditahu orang lain. Cukup hanya kita yang mengetahui itu dengan Tuhan. Amin. Makanya Tuhan katakan kita masuk ke dalam kamar. Artinya apa? Di tempat yang tersembunyi, di mana setiap orang mungkin tidak mengetahui bahwa kita sudah sampai menangis, meneteskan air mata datang kepada Tuhan. Atau mungkin contohnya gini Bapak Ibu, kita ada pergumulan, tapi karena ada banyak orang, udah hati kita jadi kita tahan-tahan tidak menangis di hadapan Tuhan. Kenapa? Mungkin kita malu dengan kiri kanan seperti itu. Ya. Padahal sebenarnya Tuhan udah tuntun hati kita itu supaya kita datang ke Tuhan sampai dengan meneteskan air mata. Tapi karena ada di sekeliling kita orang-orang, ya sampainya ya jadi nggak back through dengan Tuhan, tidak bertemu dengan Tuhan dengan seisi hatinya Tuhan gitu. Tetapi waktu kita mengerjakannya di tempat yang tersembunyi, ya, bukan artinya jadi menyembunyikan belang kita, bukan Bapak Ibu ya. Tapi waktu kita masuk ke tempat yang tersembunyi, kita bebas mencurahkan apa yang menjadi isi hatinya kita di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan katakan kita masuk ke tempat yang tersembunyi supaya kita bisa dengan intim bersama dengan Tuhan, keluh kesah kita sampaikan di hadapan Tuhan. Oke, kita lihat doa sejati lahir dari kejujuran hubungan, bukan karena pencitraan rohani Bapak Ibu. Ya, jadi bukan karena sandiwara rohani. Sandiwara rohani juga ada Bapak Ibu. Ya. Jadi doa yang sejati itu berasal dari kejujuran kita dengan hubungan kita dengan Tuhan. Artinya waktu kita intim dengan Tuhan, kita jujur di hadapan Tuhan. Apa yang kita alami, ya, dan apa yang Tuhan mau kerjakan atas hidup kita. 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan di situ bahwa Allah melihat hati. Ya, kita perhatikan 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Ya, Tuhan melihat hati kita Bapak Ibu. Ya, Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Ya, mungkin kita bisa mempoles penampilan kita ini sampai bagaimana, ya. Tapi Tuhan melihat hati kita, kehancuran hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan melihatnya, dan Tuhan memperhitungkan itu Bapak Ibu. Dan yang kedua dikatakan Mazmur 51 ayat 17 dikatakan di situ dengan hati yang remuk. Tuhan tidak pernah memandang hati orang yang remuk dengan hina, enggak. Tapi Tuhan memperhitungkan setiap hati kita yang datang di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur, hati yang remuk di hadapannya. Dan Yohanes 4 ayat 23 dikatakan di situ menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kita sembah Dia di dalam roh dan kebenaran Bapak Ibu. Ya terbuka aja di hadapan Tuhan, karena Tuhan tahu semuanya. Bahkan kedalaman hati kita aja Tuhan tahu, apalagi yang perlu mau disembunyikan Bapak Ibu. Kalau kedalaman hati kita Tuhan tidak tahu, berarti banyak yang perlu kita sembunyikan di hadapan Tuhan.
Karena dia nggak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dan ini Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Yang manusia tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Bahkan mungkin suami istri juga tidak tahu apa yang ada di dalam hati suaminya atau istrinya. Tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam kedalaman hati kita. Makanya sembahlah dia di dalam roda kebenaran. Tidak ada kepalsuan di dalamnya, Bapak. Tidak ada kemunafikan, tidak ada kepura-puraan. Ya kalau memang kondisi kita dalam keadaan remuk, ya udah. Ya remuklah di hadapan Tuhan datang. Kalau memang kondisi kita di hadapan Tuhan dalam kehancuran, ya datanglah dengan kehancuran di hadapan Tuhan. Tidak usah banyak disembunyikan. Ya. Jadi artinya terbuka saja di hadapan Tuhan supaya Tuhan memulihkan, supaya Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Ya kalau kita sembunyikan di hadapan Tuhan, ya bagaimana Tuhan akan melakukan? Amin. Oke, yang berikutnya, yang kedua, doa bukan pengulangan kosong. Matius 6 ayat 7 sampai dengan 8. Dikatakan di situ, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Jadi jangan pernah katakan seperti ini, Bapak Ibu. Saya nggak pintar berkata-kata. Kalau mau berkata-kata jadi pengacara aja. Mereka pintar membolak-balikkan kata-kata. Bahkan satu kata yang kita ucapkan bisa ini menjadi bumerang bagi kita. Kita datang berkata-kata di hadapan Tuhan, ya katakan aja apa yang menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan. Gak usah terlalu bertele-tele gitu. Jadi berdoa itu tidak usah terlalu bertele-tele. Apa yang Tuhan dorong di dalam hati kita untuk kita perkatakan, itu aja yang diperkatakan. Jadi kalau nanti suatu saat contohnya disuruh atau diminta untuk doa syafaat, jangan lagi ada alasan. Saya nggak bisa berdoa panjang-panjang. Ya, karena dikatakan di sini janganlah kamu bertele-tele. Ya Tuhan dorong apa yang mau kita doakan, itu aja yang didoakan, Bapak Ibu. Jadi nggak usah juga takut jadinya nanti pemuda-pemuda di doa Selasa jadi nggak datang. Ya, umat Tuhan di hari Jumat juga jadi nggak datang. Nanti saya ditunjuk jadi berdoa. Apa yang mau didoakan, doakan saja. Apa yang Tuhan dorong mau kita perkatakan, katakan saja. Karena Tuhan mengerti. Amin. Ya. Oke, kita perhatikan di situ, dikatakan di situ Yesus menentang doa, ya. Yang ditentang itu bukan doanya, tetapi mekanisme dari doa yang dilakukan itu, yang tadinya sampai bertele-tele. Jadi artinya apa? To the point aja berdoa, apa yang mau didoakan. Ya, baru dikatakan juga di situ Allah bukan dewa kafir yang harus dibujuk. Ya, jadi Allah itu bukan harus dibujuk-bujuk untuk melakukan sesuatu, enggak. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, Bapak Ibu. Kita tinggal doakan aja. Ya, apa yang menjadi kebutuhan kita, dan Tuhan terlebih rindu untuk menggenapi setiap kebutuhan kita itu. Karena itu bukan keinginan, tapi kebutuhan. Amin. Oke, kita lihat di Pengkhotbah 5 ayat 1 sampai dengan 2. Boleh satu orang dari umat Tuhan membacakannya? Pengkhotbah 5 ayat 1 sampai dengan 2. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Amin. Jadi dikatakan di situ Allah di surga, kita ada di bumi. Jadi perkatakanlah
ya apa yang Tuhan dorong untuk diperkatakan. Ya. Roma 8 ayat 26 dikatakan di situ Roh membantu kita untuk berdoa. Jadi makanya tadi saya katakan, jadi jangan menjadi alasan juga supaya kita tidak hadir di dalam doa korporat kita, Bapak Ibu. Nanti saya ditunjuk untuk berdoa seperti itu. Ya. Kenapa? Karena Roh yang mendorong kita untuk berdoa dan Roh yang mengingatkan kita untuk apa yang akan kita doakan. Jadi bukan mengarang-arang untuk apa yang akan didoakan. Ya, bukan bertele-tele apalagi yang mau saya doakan ya, apalagi yang kurangnya, bukan seperti itu. Kalaupun tidak Roh Kudus ingatkan untuk itu kita doakan, akan ada orang lain yang Tuhan ingatkan untuk berdoa akan hal itu. Jadi jangan merasa juga seperti ini contohnya, waktu si A disuruh untuk berdoa pembelian gedung, masih ada yang kurang istilahnya dari doa yang dinaikkan itu. Tuhan akan dorong orang lain untuk berdoa dengan apa yang belum didoakan itu, Bapak Ibu. Jadi jangan juga merasa, kok kurang saya berdoa itu tadi kok enggak saya doakan. Karena Roh yang mendorong kita untuk berdoa, bukan karena akal pikiran kita, enggak. Roh Kudus yang mengingatkan kita dan Roh Kudus yang mendorong kita untuk berdoa. Amin. Oke, kita lihat lagi berikutnya 1 Raja-Raja 18 ayat 26 sampai dengan 29. Ini tentang Nabi Elia dengan Baal. Ya, kontras antara dua Elia dengan dua-dua para Baal. Oke, kita lihat 1 Raja-Raja 18 ayat 26 sampai dengan 29. Satu orang membacakannya. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin dia bepergian, barangkali dia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Oke, amin. Perhatikan di situ ya. Di 1 Raja-Raja 18 ayat 26 sampai dengan 29 itu para Baal, nabi-nabi palsu, itu melakukan doa dengan berbagai cara, Bapak Ibu. Bahkan sampai menari-nari dan menorehkan badan-badan mereka sampai bercucuran darah. Tuhan tidak ajarkan kita untuk melakukan itu, Bapak Ibu. Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk setiap apa yang mau kita doakan di hadapan Tuhan. Amin. Simple. Ya, Roh Kudus yang menuntun kita. Doa bukanlah mengatasi keengganan Tuhan, melainkan meraih kesediaannya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita berdoa itu bukan untuk mengatasi bahwa Tuhan itu enggan untuk melakukan. Tuhan tidak pernah enggan untuk mengerjakan segala sesuatunya kalau itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Ya, Tuhan tak pernah enggan. Tuhan tidak pernah malas untuk melakukan segala sesuatunya kalau itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi kita berdoa yaitu apa? Supaya kita meraih Tuhan berkenan. Tuhan bersedia untuk melakukannya gitu, Bapak Ibu. Jadi paradigmanya itu harus berubah. Jadi jangan kalau kita berdoa itu, yang ada di dalam paradigma kita itu adalah bahwa Tuhan enggan melakukan itu bagi kita, bukan. Tetapi apakah kalau itu dikerjakan bagi kita itu mendatangkan kebaikan enggak bagi kita?
semakin membawa kita datang kepada Tuhan? Tidak. Tetapi kita berdoa itu adalah supaya Tuhan bersedia melakukannya, mengerjakannya bagi kita. Amin. Itulah tujuan kita berdoa, Bapak Ibu. Yang ketiga, yang C, Allah sebagai Bapa. Inilah menjadi dasar relasi kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ada di Matius 6 ayat 9a. Dikatakan di situ, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Dan yang B-nya dikatakan, dikuduskanlah namamu. Perhatikan Bapak Ibu, Bapa kami yang di surga. Ada sesuatu hubungan yang melekat, hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapa dikatakan di situ adalah Aba, ya, sapaan penuh keintiman dan kepercayaan, Bapak Ibu. Bagi kita yang sudah dilayani, yang sudah pemulihan hati, ya banyak panggilan Bapa yang kita lakukan. Ya, bisa aja ayah, bisa aja Bapa, bisa aja Aba, seperti itu. Ya, ini tergantung keintiman kita dengan Tuhan untuk memanggilnya sebagai apa. Ya, kalau kita udah terbiasa, kita sudah dengan nyamannya memanggil dia dengan Tuhan, ya udah panggil aja Tuhan. Kalau sudah dengan nyamannya kita memanggil dia Bapak, ya panggil aja Bapak. Kalau dia sudah nyamannya kita memanggil dia Aba, ya panggil aja Aba, seperti itu. Ini adalah suatu kata yang membuat kita itu nyaman untuk memanggil dia seperti itu. Ya, sama dengan Natalia ke saya. Mereka memanggilnya ayah. Kalau mereka memanggilnya Bapak, mungkin udah gak nyaman lagi. Kenapa? Karena dari awalnya mencari, ya Dad, katanya gitu. Ternyata itu, ya Dad, katanya gitu. Tapi saya memang gak ini, tapi hati saya gak nyaman gitu untuk dipanggil dengan panggilan Dad, Daddy, Dad gitu. Tapi kalau dipanggil ayah, hati saya udah nyaman gitu. Ya, sama dengan kita, manggil Tuhan itu gimana? Apakah kita memanggilnya Bapa kami yang di surga, atau Tuhan kami yang di surga, atau Aba kami yang di surga? Gitu. Ya, kenyamanan hati kita itu menandakan relasi hubungan kita dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita sudah nyaman memanggilnya dengan Tuhan, ya panggil saja. Gak jadi suatu paksaan harus saya suruh panggil Abah, enggak. Ya, daripada kita contohnya nggak damai sejahtera untuk berdoa gara-gara disuruh manggil Abah, seperti itu. Amin. Jadi suatu ungkapan, suatu sapaan, ya, yang menandakan keintiman kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Doa Kristen dihapuskan pada identitas sebagai anak. Amin. Semua kita identitasnya sebagai anak. Amin. Ya, kita semuanya sebagai anak. Dan dialah Bapa kita. Sungguh suatu hal yang luar biasa, yang membuat sebenarnya relasi kita itu dengan Bapa itu sudah dekat. Ya, gak ada sebenarnya lagi celah, gak ada sebenarnya lagi penghalang antara kita dengan Tuhan waktu kita datang bersekutu dengan Dia. Baik di dalam doa pribadi kita, baik di dalam doa-doa korporat kita, Bapak Ibu. Bukan Tuhan yang jauh dari kita, tapi kita yang menjauh dari Tuhan. Ya, bukan Tuhan tidak mau melakukannya bagi kita, tapi kita yang tidak mau, ya, mengingatkan Tuhan untuk kesediaannya melakukannya bagi kita, Bapak. Karena hubungan kita ini adalah hubungan relasi yang cukup dekat antara Bapa dengan anak, Bapak Ibu. Bukan antara Tuhan dengan hamba, bukan antara Bapa dengan hambanya, bukan. Tapi antara Bapa dengan anak. Milik Bapa adalah milik anak. Cukup hal yang luar biasa sebenarnya bagi kita. Oke, kita dikatakan di situ di Roma 8 ayat 15.
Roh yang berseru, yaitu roh yang berseru yang dikatakan di situ Aba, Aba, ya. Oke, boleh kita lihat di Roma 8 ayat 15. Dikatakan di sana firman Tuhan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu itu adalah anak. Kamu itu adalah anak. Antara Tuhan dengan kita posisinya di saat itu gitu. Ada jurang pemisah. Dan kita bukan sebagai anak posisinya di saat itu. Tetapi Yesus sudah datang ke dunia ini, sudah mati di kayu salib, dan sudah bangkit dan naik ke surga atas setiap dosa dan perlakuan kita. Itulah yang menjadi penghubung kita antara anak dengan anak. Jadi nggak ada lagi gapnya, nggak ada lagi pemisah sebenarnya. Jadi posisi kita saat ini adalah posisi kita adalah sebagai anak, bukan perbudakan. Kita adalah orang yang dimerdekakan, bukan ada di dalam perbudakan, Bapak Ibu. Dikatakan di situ di firman Tuhan. Jadi tidak usah lagi takut untuk datang kepada Dia. Dikatakan di situ. Ya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jadi tidak ada perlu lagi kita takut untuk datang kepada Tuhan. Karena tabir itu telah disingkatkan, Bapak Ibu. Tidak ada lagi pemisah antara kita untuk datang kepada Tuhan. Setiap kita boleh datang kepada Tuhan. Bukan harus yang sudah lama, yang baru sekalipun, ya boleh datang kepada Tuhan. Bapak Ibu. Sudah bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Dan di Galatia 4 ayat 6 dikatakan di situ kita diangkat menjadi anaknya. Dan di Yohanes 1 ayat 12 di situ dikatakan menerima Kristus. Kristus itu adalah anak Allah. Kita sudah menerima itu. Makanya kita diangkat menjadi anak. Dan sama kita itu tidak roh perbudakan lagi. Makanya itulah yang menggambar hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Jadi tidak ada pemisah lagi, Bapak Ibu. Setiap kita sudah boleh datang kepada Tuhan dan hampiri takhta kasih karunia. Kalau dulu zaman-zaman para nabi-nabi, setiap orang yang berdosa ini tidak bisa datang menghampiri takhta kasih karunia, Bapak Ibu. Harus dengan melalui apa? Pengorbanan. Pengorbanan ada, tapi bukan kita yang mengorbankannya. Harus para imam-imam yang mengorbankannya bagi kita, Bapak Ibu. Bayangkan. Itulah dulu zaman para imam-imam. Zaman para nabi, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menghampiri tata kasih karunia. Jadi kalau kita mempunyai pergumulan, kita mempunyai beban hidup yang berat, kita harus sampaikan kepada imam-imam supaya imam-imam yang menaikkannya di hadapan Tuhan. Tapi saat ini kasih karunia sudah dicurahkan bagi setiap kita. Setiap kita boleh menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Amin. Setiap kita boleh datang di hadiratnya Tuhan. Tidak ada yang membatasi, Bapak Ibu. Yang intinya apakah kita mau datang di hadiratnya Tuhan atau tidak, Bapak Ibu. Karena tabir itu telah disingkatkan. Tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Tuhan. Kita lihat yang berikutnya. Yang dikatakan di situ kehendak Allah sebagai orientasi hidup kita. Jadi orientasi kehidupan kita bukannya kemauan kita lagi, Bapak Ibu. Tapi orientasi kehidupan kita itu adalah kehendak Allah. Dikatakan di situ di Matius 6 ayat 9b sampai dengan 10, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, Bapak Ibu. Bukan kehendak kita lagi. Ya, di sana kita berkata, dikatakan situ, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bukan kehendak kita lagi, Bapak Ibu. Artinya apa? Kehendak kita letakkan semuanya di kaki Kristus, Bapak Ibu.
Kita hidup, itu hidup oleh karena kehendak Allah, Bapak Ibu. Kita bekerja, biarlah kita bekerja oleh karena kehendak Tuhan yang dari sana mau kita kerja. Walaupun kita mendapatkan upah Bapak Ibu di sana, tapi satu hal bukan karena upahnya yang mau kita perhitungkan, tapi semata-mata karena ada kehendak Tuhan yang mau dikerjakan di mana kita Tuhan tempatkan, Bapak Ibu. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi bukan lagi paksaan kehendak kita yang akan dilakukan, Bapak Ibu, yang akan dikerjakan, tapi menyelaraskan hati kita dengan kehendak Bapa. Apa kehendak Tuhan? Apa maunya Tuhan? Di dalam setiap apa yang kita kerjakan, di dalam setiap apa yang Tuhan percayakan bagi kita saat ini. Amin. Yang berikutnya dikatakan di situ, yang ketergantungan harian kepada Allah. Matius 6 ayat 11 dikatakan, ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan setiap hari kan Bapak Ibu? Iya. Jadi artinya apa? Kita meminta kepada Tuhan itu apa? Tuhan berikan makanan pada kita yang secukupnya. Artinya apa? Ada ketergantungan kita dengan Tuhan. Hari berganti, minggu berganti, bulan berganti, bahwa kita percaya Tuhan akan mencukupkan setiap daripada kebutuhan kita. Amin. Sekarang ketergantungan kita dengan Tuhan, yaitu membentuk iman kita sehari-hari. Kita percaya enggak untuk hal itu? Kalau kita perhatikan di Keluaran 16 dikatakan di situ, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan menyediakan manna bagi mereka setiap hari, Bapak Ibu. Padahal begitu banyaknya mereka, tapi Tuhan sediakan manna bagi mereka sampai mereka tidak berkekurangan. Artinya apa? Allah mencukupi. Dan di Filipi 4 ayat 19 juga dikatakan di situ, Allah mencukupi setiap daripada keperluan kita. Dan di Mazmur 127 ayat 1 dikatakan, tanpa Tuhan sia-sia semua. Apa yang kita kerjakan di dunia ini, apa yang kita lakukan di dunia ini, tanpa Tuhan itu sia-sia. Mari tergantung kepada Tuhan dalam setiap apapun yang boleh kita alami. Mungkin pekerjaan belum dapat, tapi percayalah Tuhan akan mencukupkan. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita, Bapak Ibu. Taruhkan iman percayanya kepada Tuhan. Saat satu pintu tertutup, Tuhan akan buka pintu yang lain bagi kita. Berikutnya dikatakan di situ yang pengampunan yang memulihkan relasi, Bapak Ibu. Di Matius 6 ayat 12 dikatakan di situ, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya apa? Pengampunan inilah yang memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Tuhan tidak pernah mengingat-ingat setiap pelanggaran apa yang kita lakukan. Tapi waktu kita datang minta ampun di hadapan Tuhan dari setiap apa yang kita kerjakan, Tuhan tidak pernah membatasi. Dan Tuhan tidak pernah memperhitungkan setiap kesalahan kita itu, Bapak Ibu. Dan ini juga berlaku bagi setiap kita manusia, pribadi lepas pribadi. Pengampunan yang kita berikan kepada orang lain, maka pengampunan itu juga yang berlaku bagi kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan kita pintar meminta pengampunan daripada Tuhan, tapi kita sulit melepaskan pengampunan kepada orang lain, Bapak Ibu. Kita udah tahu sakit, kita udah tahu itu tidak baik seperti itu, tapi kita masih mau menyimpan-nyimpan kesakitan itu, Bapak Ibu. Padahal pengampunan yang kita berikan itu juga membebaskan kita. Makanya firman Tuhan dikatakan di situ, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Pengampunan itu adalah memulihkan hubungan kita dengan Allah. Dan pengampunan juga adalah memulihkan hubungan kita dengan sesama, Bapak Ibu. Mari untuk setiap kita. Mungkin kita ada menyimpan sakit hati dengan orang lain, saudara kita, keluarga kita. Mungkin tidak ada di tempat ini, lepaskan pengampunan. Mari kita katakan, mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Karena itu akan membebaskan kita, Bapak Ibu. Kita yang itu akan melepaskan kita, itu akan memulihkan kita. Sekarang intinya ke pribadi kita, bukan ke orang lainnya. Kita mau dimerdekakan, kita mau dipulihkan, kita mau diubahkan. Kita mulai dari kita, Bapak Ibu. Jangan kita minta kepada Tuhan untuk kita diampuni. Jangan kita minta kepada Tuhan untuk kita dibebaskan. Jangan kita minta kepada Tuhan untuk kita tidak terikat lagi dengan hal itu. Tetapi waktu dengan sesama kita masih menahan-nahannya, Bapak Ibu, lepaskan. Karena itu akan memulihkan kita. Itu akan membebaskan setiap kita. Amin. Kita lihat yang berikutnya. Dikatakan di situ di Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita sudah diampuni, dosa kita sudah diampuni. Kenapa kita harus menahan-nahan pengampunan kepada orang lain, Bapak Ibu? Kita sudah menerima kasih karunia dengan Tuhan. Dengan kasih karunia juga kita lepaskan pengampunan kepada orang lain. Ya mungkin belum ada saatnya, tapi dari hati kita yang paling dalam, kita katakan kita lepaskan pengampunan. Dan di Kolose 3 ayat 13 juga dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Tuhan meminta kita untuk melakukan itu, karena Tuhan telah mengerjakannya bagi kita, Bapak Ibu. Dan Mazmur 103 ayat 10-12 juga dikatakan di situ, kita meminta ampun kepada Allah. Amin. Pengampunan itulah yang membebaskan kita, yang memulihkan relasi kita antara Tuhan dengan sesama, Bapak Ibu. Karena kasih Tuhan itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan Tuhan juga katakan apa? Kasihilah sesama manusia. Jadi bukan hubungan kita itu hanya secara vertikal, Bapak Ibu, enggak. Hubungan kita itu secara vertikal dengan Tuhan dan secara horizontal dengan sesama manusia. Ini harus dikerjakan. Tuhan katakan di sana dan. Artinya apa? Dua-duanya harus dikerjakan. Tuhan tidak katakan atau. Kalau Tuhan katakan atau berarti pilihan, Bapak Ibu. Kita tidak disuruh memilih. Tuhan menginstruksikan dua-duanya harus dikerjakan. Supaya pulih hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama. Oke, kita lihat yang berikutnya. Yang G. Perlindungan dalam pergumulan. Matius 6 ayat 13. Tanya Bapak Ibu. Matius 6 ayat 13. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi katakan di situ perlindungan dalam pergumulan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Di mana doa kita di situ bukan meminta supaya kita hidup bebas dari masalah, Bapak Ibu.
Selama kita masih hidup di dunia ini, masalah akan datang silih berganti tanpa diundang. Ya kalau kita nggak mau ada lagi masalah, berani nggak bilang sama Tuhan, Tuhan panggillah saya saat ini. Udah, nggak ada masalah lagi. Mau diapain pun kita nggak ada masalah lagi. Tetapi kita berdua di situ supaya meminta penyertaan Tuhan ada di dalam tengah-tengah pergumulan, Bapak Ibu. Jadi bukan meminta kita supaya jangan ada di tengah-tengah suatu masalah, tetapi meminta supaya Tuhan ada di tengah-tengah pergumulan yang kita alami. Amin. Ya, jadi kalau ada masalah, ada pergumulan, jangan minta pergumulan itu supaya tidak ada, Bapak Ibu. Jangan minta masalah itu supaya tidak ada. Selama kita masih hidup, masalah dan pergumulan akan tetap ada, Bapak Ibu. Sama seperti anak-anak yang sekolah. Selama mereka masih sekolah, itu proses ujian yang dilakukan di dalam sekolah mereka akan mereka ikuti. Kalau nggak mereka ikuti, ya udah nggak usah sekolah. Sama dengan kehidupan kita. Masalah tanpa diundang itu akan datang. Pergumulan hidup akan tetap ada. Makanya dikatakan pergumulan hidup itu tidak akan pernah selesai. Tanpa diundang pun akan selalu ada, Bapak Ibu. Cuman yang menjadi pertanyaannya, apakah waktu masalah dan pergumulan yang ada, kita minta Tuhan gak hadir di tengah-tengah masalah itu, membebaskan kita, memberikan jalan keluar bagi kita di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Apakah kita mengandalkan kekuatan kita atau tidak? Itu menjadi pertanyaan. Mari libatkan Tuhan di dalam setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Amin. Ayub yang saleh aja punya permasalahan dan pergumulan, Bapak. Tuhan izinkan terjadi supaya apa? Supaya Ayub semakin mengenal Tuhan itu. Bukan dari kata orang lain lagi dia mengenalnya, tetapi dari masalah yang dihadapi dia mengenal Tuhan, Bapak. Amin. Jadi mari kita untuk setiap kita minta perlindungan di dalam Tuhan, di dalam setiap permasalahan pergumulan yang kita alami. Ya, nanti bisa dibaca di 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dari setiap pencobaan yang kita alami, Bapak. Mazmur 121 juga di sana dikatakan ada penjagaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan bagi kita. Efesus 6 ayat 18, doa sebagai senjata rohani kita, Bapak. Artinya apa? Hanya dengan doalah kita bisa berperang dengan masalah dan pergumulan yang kita hadapi, Bapak. Kita tidak pungkiri, Bapak Ibu, karena kita punya saudara, kita punya keluarga yang mungkin masalahnya itu enggak di kita, tapi masalahnya ada di keluarga kita, ada di setiap orang-orang yang berhubungan darah dengan kita. Apakah kita harus lepas tangan? Apakah kita harus biarkan? Tidak, Bapak. Bagian kita ambil, yaitu apa? Minta perlindungan daripada Tuhan di tengah-tengah masalah dan pergumulan yang dialami. Tuhan yang berotoritas di sana. Amin. Melalui Yesus tabir telah terbelah. Artinya apa? Melalui Yesus hubungan kita dengan Tuhan bahwa tabir itu telah terbelah. Artinya tidak ada lagi penutup, tidak lagi penghalang antara kita dengan Tuhan, Bapak. Kita sudah bisa connect langsung kepada Tuhan. Dan melalui Yesus akses ke Bapa itu terbuka 24 jam, Bapak Ibu. Ya. Kalau mungkin ke hamba Tuhan masih ada jam-jamnya. Ya. Jadi kalau ke Tuhan itu tidak ada jam-jamnya, Bapak Ibu, 24 jam. Jadi jangan katakan tidak ada waktu untuk datang kepada Tuhan. Amin. Doa Kristen itu bukan menjadi kewajiban legalistik, tetapi menjadi hak istimewa anak Allah. Jadi doa kita, ya, itu adalah suatu hak istimewa bagi kita yang diberikan Tuhan supaya kita bisa berdoa bagi banyak orang, Bapak.
Ya, jadi bukan suatu kewajiban, enggak. Jadi kalau orang melakukan 5 kali sehari di luar sana itu kewajiban Bapak Ibu. Kewajiban mereka untuk melakukan itu gitu. Tapi kalau kita melakukan doa itu bukan karena kewajiban kita, tapi menjadi suatu hak bagi kita yang diberikan Tuhan supaya kita bisa berdoa bagi banyak orang, supaya kita bisa berdoa bagi keluarga, supaya kita bisa berdoa bagi tetangga dan orang lain Bapak Ibu. Amin. Itu adalah hak istimewa bagi kita. Hanya melalui doa lah kita bisa menenangkan orang lain. Hanya melalui doa lah kita bisa terbebas dari masalah pergumulan yang kita hadapi. Gak ada cara yang lain. Ya, itulah hak istimewanya kita. Ada orang yang melarang dia didoakan? Hah? Ada pernah enggak orang lain waktu kita doakan dilarangnya? Atau pernah enggak punya teman waktu kita doakan dilarangnya untuk kita berdoa bagi mereka? Malah dikatakan doakan saya katanya. Bahkan yang kedarnya bayot sekalipun, kalau mereka punya permasalahan kita bilang ya kita bantu dalam doa, mereka katakan apa? Amin, terima kasih. Walaupun kita doakan dengan kepercayaan kita Bapak Ibu. Tapi coba kalau kita katakan mau nggak kulayani kata gitu, pasti mereka akan mentah-mentah, mungkin akan berantem dengan kita. Kau kulayani saya dengan ini. Tapi kalau kita doakan, dia tak akan pernah menolak untuk didoakan. Dan mereka juga tidak tahu bahwa mereka itu didoakan. Amin. Jadi ini adalah hak istimewa bagi kita untuk kita boleh datang berdoa di hadapan Tuhan. Berikutnya dikatakan yang terakhir, Injil memulihkan hubungan yang rusak, bukan sekedar memperbaiki ritual Bapak Ibu. Ritual itu adalah rutinitas Bapak Ibu. Jadi ritual keagamaan yang dilakukan, rutinitas keagamaan yang dilakukan. Tapi Injil itu adalah untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, bahwa apa yang kita kerjakan, bahwa apa yang kita lakukan, semuanya oleh karena kerinduan kita bersama dengan Tuhan, bukan karena ritual agama yang kita kerjakan, bukan karena rutinitas yang kita kerjakan. Amin. Puji nama Tuhan, itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita boleh datang kepada Tuhan.